gitu ya. Dalam hal ini beta blocker, dia penurunannya sangat luar biasa, 35% mortalitas. Dan yang paling penting adalah 4 pilar HF terapi dimulai dan diinisiasi, dititrasi hingga 4 minggu pasca perawatan untuk mengurangi morbiditas maupun mortalitas, gitu ya. Ini sekuensinya, sejawat sekalian bisa memilih yang mana. Dari Rosano et al. Caranya bisa dimulai sekalian ya, dari caranya Green, Butler, Vonero, sejawat sekalian bisa memulai semuanya dan kemudian ditingkatkan secara berkala, atau mungkin sejawat sekalian kalau tensinya mepet bisa mulai dari SGLT2 inhibitors maupun beta blocker duluan sesuai dengan caranya Mr. Parker ya, yang tidak terlalu mengganggu hemodinamik ya, atau kita inisiasi dari yang tidak menyebabkan gejolak hemodinamik seperti SGLT2 inhibitors, MRA, baru kemudian ARNI dan beta blocker. Nah, ini adalah tailoring medical based on patient profile ya. Saudara sekalian mungkin sudah hafal ya, di mana kalau kita memberikan awal itu kita berikan 4 pilar ya, plus diuretik kalau ada masalah congestion ya. Namun apabila tensinya rendah, kurang dari 90 atau heart rate-nya rendah, maka kita bisa memulai dengan SGLT2 inhibitors dan MRA yang tidak menimbulkan gejolak hemodinamik. Kalau misalkan heart rate-nya sudah kurang dari 60 beat per menit, ya, tensi masih bagus, tidak ada CKD, tidak ada AF, kita bisa men-hold atau menurunkan dosis beta blocker di awal ya. Jadi tidak terlalu cepat kita mentitrasi. Tapi di saat kita sudah melihat pasien itu heart rate-nya bagus, ya, kemudian tensinya mungkin mepet-mepet atau tensinya bagus, tidak ada atrial fibrilasi, tapi heart rate-nya belum mencapai target di bawah 70 ya, atau mungkin heart rate-nya masih 60-70 sudah on beta blocker dosis optimal, tapi tensinya mepet, kita bisa menjembatani dengan pemberian ivabradin gitu ya. Dan apabila ada atrial fibrilasi, jangan lupa sahabat sekalian kalau heart rate-nya masih lari diberikan digoxin ya, dan jangan lupa pemberian stroke prevention dengan menggunakan antikoagulan. Kemudian apabila IGFR-nya jelek ya, kita mungkin bisa menghold obat-obatan yang berpotensi untuk menimbulkan hiperkalemia gitu ya. Lalu kemudian kapan kita berpikir, kapan kita mulai menginisiasi second line HF therapy? American College of Cardiology tahun 2024 sudah memberikan kita panduan. Saat kita sudah mengoptimalkan 4 pillars ya, kemudian pasien masih ada simptom, masih ada congestion, kita bisa menambah diuretik ya, furosemide mungkin bisa ditambahkan. Kemudian apabila pasien masih simptomatik, heart rate-nya masih tinggi, kita sudah berikan 4 pilar, kita bisa nambahkan hydralazine ISDN pada pasien-pasien Afro-Americans, di mana Indonesia mestinya nggak ada ya. Kemudian kalau heart rate-nya masih di atas 70, kita harus turunkan sampai target heart rate di bawah 70, kita bisa berikan ivabradin ya. Tapi kalau misalkan pasiennya masih simptomatik, kita sudah berikan apapun, mau nggak mau kita bisa berikan Vericiguat, tapi sayangnya Vericiguat belum masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah ivabradin ya, yang bisa menjembatani kita pada saat kita memberikan beta blocker ya. Kita takut tadi kalau diberikan beta blocker nanti heart rate-nya turunnya drastis, nanti gagal jantungnya tambah parah. Kita bisa memberikan ivabradin sebagai bridging. Cara pemberiannya bagaimana? Kita bisa memulai dengan dosis 2 kali 2,5 mg despite of tolerated evident dose ya, yang bisa ditoleransi pasien. Kalau misalkan heart rate-nya masih di atas 70, kita bisa naikkan ivabradinnya jadi 2 kali 5. Kalau sudah optimal beta blocker, heart rate masih di atas 70, sudah diberi ivabradin 2 kali 5, saudara sekalian bisa menambahkan hingga dosis optimalnya 2 kali 7,5 mg. Kapan diberikan ivabradin? Saudara sekalian bisa mulai pada saat pasien mulai hospitalisasi. Ternyata dengan menjembatani dengan ivabradin, kita bisa mendapatkan target heart rate yang kita harapkan untuk bisa menurunkan resiko pada pasien. Ini adalah slide terakhir saya ya, bagaimana cara kita mengoptimalkan 4 pilar heart failure treatment. Yang pertama, kita harus yakin bahwa 4 pilar itu adalah suatu obat yang benefit buat pasien gagal jantung. Dan inisiasi beta blocker kita lihat datanya sangat rendah sekali di Indonesia ya. Dan bagaimana cara melakukan optimalisasi, kita harus memulai 4 pilar itu saat di rumah sakit dan mentitrasi
secepat mungkin gitu ya, sampai 2 minggu pasien pasca hospitalisasi. Dan apabila kesulitan untuk mentitrasi beta blocker, masih ada obat namanya ivabradin untuk bisa membantu kita mencapai dosis beta blocker yang bisa ditoleransi pasien dengan heart rate di bawah 70. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di Jakarta di Juni 2025. Kita dari Pokja Gagal Jantung in conjunction of World Heart Failure Society Congress akan mengadakan semuanya tentang gagal jantung bersama pakar-pakar dari seluruh dunia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Habibie. Berikutnya kami undang pembicara yang kedua yang akan menyampaikan mengenai materi Unlocking Potential Hypertension Treatment in Chronic Heart Failure Setting. Pembicaranya adalah Dr. Hasanah Mumpuni, Internist Cardiologist Consultant Divisi Ekokardiografi, dan beliau adalah staf di Departemen Cardiology and Vascular Medicine, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Pada Dr. Hasanah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erika selaku moderator pada sesi di siang hari ini dan panitia CCU yang memberikan tugas pada saya untuk menyampaikan topik tentang Unlocking Potential Hypertension Treatment and Chronic Heart Failure Setting. Jadi kalau tadi Dr. Habibie sudah membahas banyak tentang gagal jantung, bagaimana pada pasien gagal jantung yang komorbid atau bersamaan dengan adanya hipertensi. Ini kami bicara ini atas sponsor dari Servier, di mana salah satu perusahaan yang memproduksi salah satu ACE inhibitor yaitu perindopril. Ini sebagai latar belakang, ini slide yang pertama, yang sebelah kiri tadi sudah disampaikan oleh Dr. Habibie bahwa memang pasien gagal jantung ini ternyata di Indonesia masih cukup banyak. Tadi dipaparkan bahwa salah satunya akibat dari manajemen atau tata laksana gagal jantung yang belum optimal sehingga angka kematiannya pun tinggi. Dan ternyata kalau digabungkan bukan hanya Indonesia, bahwa di negara di Southeast Asia ini memang paling rendah, paling banyak survivalnya rendah dibanding dengan negara bagian yang lainnya ya. Sampai dengan ini ada suatu penelitian kohort di mana sampai dengan 1 tahun ternyata kematiannya survivalnya semakin menurun. Saya kira ini teman sejawat sudah tahu semua bahwa heart failure itu adalah suatu tadi ya, saya pembina sebelumnya sudah banyak yang membahas. Intinya bahwa di sini suatu sindrom yang ada sign dan simptom dulu. Sign simptom dari gagal jantung yang diakibatkan oleh perubahan struktur dan fungsi daripada jantung yang berakibat menaikkan intracranial pressure dan cardiac output yang tidak adekuat. Mungkin sedikit menyinggung tentang bagaimana patofisiologi. Saya akan menitik beratkan di sini bahwa secara klinis kita akan pembagian dari gagal jantung itu ada yang reduced ejection fraction atau yang kita kenal dengan systolic heart failure dan juga preserved ejection fraction. Dalam hal ini gangguannya adalah diastolic dysfunction. Apa saja biasanya yang menyebabkan systolic heart failure, yaitu penyakit jantung koroner atau kelainan katup, dilated cardiomyopathy. Nah di sini untuk hipertensi itu karena secara patofisiologi akan menyebabkan dari hipertrofi dari ventrikel kiri, dia lebih nanti akan mengakibatkan suatu diastolic heart failure atau yang lebih kenal nanti pada pembagian yang preserved ejection fraction. Tadi ini sedikit banyak sudah disampaikan bahwa kita pendekatannya dalam guideline untuk pendekatan terapi kita akan bagi menjadi 3, yaitu yang reduce, preserve maupun yang metering ini. Tadi sudah sedikit banyak yang reduce sudah banyak dibahas oleh Dr. Habibie. Nah, ini sedikit mengulang bahwa manajemen heart failure yang reduce ejection fraction ini secara
rekomendasi di guideline ini sudah sangat kuat, evidence base-nya sangat kuat, di mana ada 4 pilar yang harus kita berikan. Tadi strateginya sudah disampaikan. Ini dan beberapa kondisi yang nanti bisa diberikan setelah kita mencapai first line, yaitu pada second line tadi beberapa salah satunya tadi adalah ivabradine sudah diberikan. Nah, pada first line ini salah satunya adalah kita bisa memberikan suatu golongan ACE inhibitor selain ARB maupun ARNI. Di samping nanti 3 pilar yang lain yaitu beta blocker, MRA dan SGLT2 inhibitor. Nah, bagaimana dengan manajemen pada gagal jantung yang preserve ejeksi fraksi? Di sini tidak seperti pada yang reduce, di mana di sini rekomendasinya pada pasien dengan preserve ejeksi fraksi kita lebih ditekankan di samping screening dari penyebab daripada gagal jantung preserve ejeksi fraksi, kita juga harus direkomendasikan untuk menangani comorbidity dari gagal jantung tersebut. Jadi penanganannya tergantung dari penyebab dan komorbiditi pada pasien dengan preserve ejeksi fraksi. Antara lain yaitu yang banyak nanti kita jumpai adalah pasien dengan hipertensi. Ini sebuah penelitian bahwa ternyata memang benar bahwa pada pasien dengan gagal jantung, komorbid yang paling sering dijumpai bahwa baik pada usia yang geriatri di bawah 65, di atas 65 maupun kurang, itu yang paling banyak adalah hipertensi. Jadi inilah mengapa kita perlu memberikan tata laksana hipertensi ini pada pasien dengan gagal jantung. Di samping ada komorbiditi lain yang sering kita jumpai, yaitu diabetes mellitus dan yang lainnya ya, seperti aritmia. Nah, bagaimana dengan tata laksana ini? Sebetulnya pada stage dari gagal jantung pada American Heart Association itu sudah membagi stage itu dari A. A itu di mana pasien hanya mempunyai faktor risiko. Ini kita sudah bisa menggolongkan dia heart failure stage A. Di mana pada pasien yang sudah mempunyai faktor risiko terhadap gagal jantung, ini kita harus memberikan tata laksana, yaitu khususnya pada hal ini faktor risiko hipertensi. Jadi pasien pada hipertensi yang kita sudah bisa memasukkan di grup stage A dari heart failure, kita harus memberikan terapi sampai dengan optimal control blood pressure sesuai dengan target DDMT pada guideline hipertensi ya, untuk mencegah terjadinya stage berikutnya, yaitu timbulnya simptom dari gagal jantung. Ini yang kiri ini guideline dari American dan yang ini dari Eropa. Saya kira hampir sama bagaimana strategi kita menghadapi pasien hipertensi di mana merupakan salah satu faktor risiko gagal jantung. Nah, pada pasien yang preserve ejeksi fraksi dan hipertensi, kita tahu bahwa apabila kita kontrol hipertensinya itu tidak baik, ini akan mencetuskan perburukan dari gagal jantung. Sering kita jumpai bahwa pasien dengan gagal jantung akan terjadi akut decompensated karena tekanan darah yang tidak terkontrol. Dan salah satu terapi pada hipertensi ini adalah golongan RAS antagonis, dalam hal ini ACE inhibitor, ARB, dan juga di samping itu MRA maupun ARNI dan beta blocker. Ini menjadi first line untuk pasien dengan gagal jantung dengan preserve ejeksi fraksi. Di samping kita harus menangani morbidity dari pasien tersebut. Pada manajemen pasien dengan reduksi ejeksi fraksi dan dia disertai juga di hipertensi, ini malah menjadi peluang kita bisa optimalkan GDMT. Tadi beberapa obat dari 4 pilar, ada beberapa obat yang kita takutkan mempunyai efek samping hipotensi. Pada pasien yang ada komorbid dengan hipertensi justru akan kita mendapatkan peluang bagaimana kita bisa segera atau cepat mencapai GDMT. Dalam hal ini mungkin obat-obatan RAS blocker ya, mungkin dengan beta blocker yang sekaligus bisa untuk mengatasi
hipertensi. Jadi ini pasien dengan gagal jantung yang disertai hipertensi. Di guideline hipertensi disebutkan bahwa kita harus mengoptimalkan terapi hipertensi sesuai dengan guideline hipertensi. Bagaimana dengan guideline hipertensi? Kita bisa lihat ini sesuai dengan EST tahun 2024. Bagaimana guideline rekomendasi untuk penanganan hipertensi. Jadi dual kombinasi itu sudah disarankan sejak awal untuk diberikan pada pasien hipertensi untuk mencapai outcome yang lebih bagus, dan ada beberapa kombinasi yang direkomendasikan yaitu ACE inhibitor atau ARB dikombinasikan dengan kalsium antagonis, diuretik maupun beta blocker. Dan di sini disampaikan bahwa dengan kombinasi terapi ini nanti bisa 2 maupun 3 sesuai dengan evaluasi berikutnya, dan penggunaan single pill kombinasi itu akan lebih cepat untuk menurunkan tekanan darah. Ini langkahnya dari di awal pada pasien dengan peningkatan blood pressure yang kategori tekanan darah moderate sampai severe ini, kita bisa memberikan kombinasi dengan low dose double kombinasi. Kita evaluasi dalam 1-3 bulan, apabila tidak tercapai kita bisa berikan triple kombinasi, diberikan diuretik, dan kemudian tetap kita evaluasi 2-3 bulan. Di sini kombinasi yang lain seperti beta blocker itu bisa disarankan pada pasien yang mempunyai komorbid angina pectoris maupun adanya gangguan aritmia. Ini bisa kita tambahkan dengan beta blocker. Bagaimana tentang ACE atau ARB dalam hal penggunaan pada hipertensi? Di sini ada trial tentang perbedaan dari ARB dan ACE inhibitor terkait dengan primary endpoint-nya, yaitu terhadap all cause mortality reduction. Ternyata beberapa ACE inhibitor nampaknya lebih menunjukkan outcome terhadap penurunan mortality ini. Terutama di sini perindopril dari beberapa trialnya ternyata mempunyai potensi yang lebih menurunkan mortalitas dibanding dengan ACE yang lain, dalam hal ini lisinopril dan captopril. Ini kok enggak kena. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya sama-sama mempunyai kandungan dari RAS blocker, memang mempunyai indikasi yang hampir sama antara ACE, ARB maupun ARNI. Hanya kita tahu bahwa sering kita jumpai bahwa ACE inhibitor ini mempunyai efek samping yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu sering terjadinya batuk. Demikian juga kalau kita untuk ARNI, karena adanya kombinasi ini ada efek samping angiodim. Tapi untuk penggunaan secara klinis maupun kontraindikasi dan monitoring parameter yang harus kita pantau itu hampir sama antara ketiga obat ini. Nah, bagaimana salah satu ACE yang dalam hal ini perindopril ini terhadap pasien dengan gagal jantung. Ini sebuah trial manfaat perindopril pada pasien dengan gagal jantung, di mana ini khusus pada geriatri dengan ejeksi fraksi 40 atau lebih. Di sini membuktikan bahwa perindopril ini ternyata di samping dia juga bisa menurunkan tensi, tapi juga memperbaiki remodeling dari pasien dengan gagal jantung usia geriatri ini, dan dia juga primary endpoint-nya lebih bagus dibanding dengan placebo. Ini sebuah trial juga tentang perindopril, di mana ini pada pasien dengan chronic heart failure dan juga elderly. Ini ternyata bahwa bisa menurunkan mortalitas dan rehospitalisasi pada pasien dengan gagal jantung geriatri. Bagaimana dengan efek samping batuk yang sering kita jumpai pada pasien dengan pemberian ACE inhibitor?
dari sebuah trial ini menunjukkan bahwa perindopril ini mempunyai insiden batuk yang lebih rendah dan dia kadar pada tisunya lebih tinggi dibanding dengan ACE yang lain. Dan ini seiring dengan apabila kita menggunakan perindopril yang dikombinasi dengan obat lain. Seperti ini bahwa perindopril digabung dengan amlodipin dan perindopril ditambah dengan indapamid dan amlodipin mempunyai efek samping batuk yang lebih rendah dibanding perindopril sendiri dan juga dibanding dengan ACE yang lain. Dan ini sebuah tentang single pill kombinasi. Jadi kombinasi tapi digabungkan dengan satu pil, ternyata dengan single pill kombinasi ini bisa mempercepat tercapainya target tensi pada pasien-pasien dengan hipertensi. Bisa sampai kurang dari 28%. Nah, ternyata dengan pemberian single pill kombinasi ini dia juga lebih efektif terhadap cardioprotection. Ini salah satunya bahwa dengan single pill kombinasi dia bisa menurunkan terjadinya atrial fibrilasi maupun cardiovascular event ini pada pasien dengan hipertensi ya, dengan pemberian single pill kombinasi ini. Nah, ini tadi mungkin tidak jauh berbeda dengan gagal jantung, bahwa dalam penanganan hipertensi ini mungkin permasalahan hipertensi ini tidak hanya pada ketidaktaatan untuk berobat, tapi juga mungkin kita juga underdiagnosis untuk pasien dengan hipertensi ini. Ternyata dibanding dengan negara-negara lain, kita bahwa penanganan hipertensi ini masih di bawah ya untuk underuse, untuk under control untuk blood pressure-nya. Dan dari penelitian ini juga ditemukan bahwa penggunaan single pill ini juga masih rendah. Nah, mungkin sebagai take home message pada paparan saya pada siang hari ini, bahwa tingginya prevalensi hipertensi pada pasien gagal jantung ini sangat kuat untuk terjadinya kardiovaskular. Kita harus segera untuk menangani kontrol hipertensi sebagai prioritas. Dan obat-obat seperti ACE, ARB maupun CCB ini direkomendasikan dalam mencegah hipertensi, heart failure pada pasien dengan hipertensi sesuai dengan guideline yang tadi sudah saya sampaikan. Salah satu ACE yaitu perindopril sebagai salah satu ACE ini konsisten dalam menurunkan mortalitas dan juga dari beberapa varian grup pada pasien hipertensi, pada pasien dengan hipertensi. Dan kita disarankan untuk memberikan kombinasi terapi pada penanganan pasien hipertensi, dan lebih baik lagi kita pakai dengan single pill kombinasi untuk mencapai blood pressure yang lebih cepat dan untuk melindungi proteksi terhadap kardiovaskuler. Mungkin dari penyampaian saya cukup ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasanah Mumpuni. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab setelah dua pembicara menyampaikan materi yang luar biasa. Silakan peserta, mungkin ada yang ingin bertanya. Nggak ada yang ingin bertanya? Silakan. Mohon disebut namanya dokter dan asalnya dari mana. Selamat siang, nama saya Inggita, dokter dari Jogja. Ingin bertanya kepada Dokter Habibi, dokter. Tadi kan waktu dokter menyampaikan mengenai bagaimana kita bisa mempercepat masuk 4 pilar terapi gagal jantung. Bagaimana kalau untuk kondisi HFpEF maupun yang mildly reduced, dokter? Kalau dari pengetahuan kami, yang 4 pilar tadi kan memang akan optimal pada pasien dengan HFrEF. Namun untuk kondisi HFpEF maupun yang mildly reduced, apakah ketika kita sudah mendiagnosis pasien, oh ternyata dia HFpEF atau mildly reduced, justru 4 obat ini tuh jadi seperti kapan perlu dimasukkan gitu dokter, mengingat bahwa dari trial sepertinya tidak terlalu bermanfaat pada kondisi HFpEF maupun mildly reduced. Terima kasih dokter.
Dr. Rini ya dari Jogja. Inggita dokter. Ya. Oh, Dr. Inggita. Terima kasih. Jadi pertanyaannya mungkin karena yang saya tangkap adalah pada pasien dengan HF dengan preserved ejection fraksi. Mungkin perbedaannya bagaimana dengan yang reduce kan sudah established ya, Siap. Dr. Habib. Nggih. Matur suwun, Dok, pertanyaannya. Jadi memang kalau bicara terapi gagal jantung, reduced ejection fraction itu sudah established, well established ya. Penurunannya sudah pasti, terus kemudian manfaat dari keempat pilar itu sudah pasti. Tapi bagaimana tentang mildly reduced maupun preserved ejection fraction, itu yang jadi pertanyaan. Kita tahu bahwa despite of across LVEF spectrum ya, kalau teman-teman gagal jantung itu bilangnya across left ventricle ejection fraction spectrum, ada satu obat yang memang bisa diberikan tanpa memandang ejeksi fraksi, yaitu SGLT2 inhibitors. Artinya saat Anda sudah mendiagnosis pasien datang dengan gagal jantung, sign simptom gagal jantung, kemudian pasien itu NT-proBNP-nya naik kalau memang Anda punya akses terhadap NT-proBNP, atau mungkin echo Anda menunjukkan adanya diastolic dysfunction, artinya sudah sah Anda boleh memasukkan SGLT2 inhibitors 10 mg daily tanpa ada titrasi dosis. Nah, kalau pada PEV itu kita harus melihat kira-kira fenotipenya di mana nih? Fenotipenya apa? Apakah atrial fibrilasi, ataukah aging, ataukah hipertensi tadi yang seperti Dr. Hasanah ceritakan, ataukah diabetes? Ya kita terapinya sesuai dengan phenotypingnya. Tapi obat yang memang betul-betul evidence based direkomendasikan guideline adalah SGLT2 inhibitors yang bisa dimasukkan lebih dahulu. Gitu ya, Dok ya. Kalau mildly reduced ejection fraction gimana? Mildly reduced ejection fraction banyak teman-teman atau banyak expert di bidang gagal jantung bilang masih bisa kita menggunakan obat-obatan reduced ejection fraction. Karena pada dasarnya itu kesenggol sidik sudah turun kepada reduced ejection fraction. Gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa ada satu obat yang bisa diberikan di awal across left ventricle ejection fraction spectrum. Gitu mungkin, Dok. Siap. Dr. Hasanah mungkin mau menambahkan, karena paling sering preserve ini karena hipertensi ya, Dr. Habibie. Monggo Dr. Hasanah. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Habibie sudah banyak ya. Dia meskipun muda tapi senior saya loh di heart failure Pokja ya. Ya, saya kira demikian. Jadi satu pada kalau reduce itu wis paribasannya jelas ya, sudah jelas. Memang preserve itu satu, bahwa yakinkan karena diagnosisnya juga challenging sekali sehingga juga kita juga perlu yang penting tadi satu lacak tadi fenotipenya, jadi komorbidit apa sih latar belakangnya itu penanganan pertamanya yang harus kita atasi dulu ya untuk ini. Meskipun secara di guideline memang secara rekomendasi yang ada tempat adalah SGL2 ya, SGL2 inhibitor. Jadi ya kita sayangnya kan SGL itu tidak di cover BPJS ya, tapi jangan kecil hati. Ya kita lacak dulu komorbidnya, hipertensi, atasi hipertensinya dulu. Diabetes, kendalikan hipertensi. Dan simptomnya, kalau dijumpai simptom dia ada kongesti ya berikan aja diuretik sesuai dengan ini ya. Ada ya semua komorbid kita ini kan. Mungkin itu dari saya dokter. Ya, terima kasih Dr. Hasanah. Karena waktu dan kita akan menghadiri acara pembukaan, saya simpulkan dari kedua pembicara kita tadi bahwa 4 pilar terapi heart failure harus kita berikan kepada pasien dengan heart failure, baik itu preserve, mildly reduce ataupun reduce EF, dan jangan takut untuk mentitrasi dosisnya sampai dengan optimal. Dan sampai dengan kita kadang-kadang memerlukan lini kedua, salah satunya adalah ivabradin yang memang kita tahu itu akan menjembatani pemakaian dosis beta blocker yang seringkali tidak bisa ditoleransi maksimal untuk semua pasien. Dan bagaimana dengan hipertensi treatment pada chronic heart failure, kita tahu bahwa ACE selalu berbeda dengan ARB dan kita tahu manfaatnya masing-masing seperti yang sudah disampaikan Dr. Hasanah. Dan tentunya salah satu ACE yang juga kita bisa pertimbangkan adalah perindroplin yang tadi sudah disampaikan, di mana itu bisa kita optimalkan dosisnya khususnya untuk pasien-pasien dengan hipertensi pada setting chronic heart failure. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ilmunya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kepada Dr. Hasanah, Dr. Habibie, dan Dr. Erika untuk dapat mengambil dokumentasi di tengah. Silakan kepada seksi dokumentasi untuk mengabadikan momen. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, kepada Dr. Hasanah, Dr. Habibie, dan juga Dr. Erika selaku moderator atas ilmu yang telah diberikan pada sesi ini. Dan dengan ini maka berakhirlah sesi ketiga dengan judul Cutting Edge Concepts in the Management of Chronic Heart Failure. Kepada para peserta, acara selanjutnya adalah Opening Ceremony Jogja Cardiology Update 2024. Kepada para peserta yang ingin menyaksikan secara langsung, kami persilahkan untuk dapat menuju Ballroom Tantrum 1. Dan Opening Ceremony ini juga kami siarkan secara daring melalui Ballroom Tantrum 3 di sini. Tak lupa juga kami ingatkan kepada para peserta untuk menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat masing-masing sebelum pukul 17. Sekali lagi sebelum pukul 17 untuk mendapatkan SKP Kemenkes. Bagi peserta yang mengalami kendala dapat menghubungi panitia di bagian kesekretariatan. Selain itu, JCU 2024 juga menyelenggarakan Scientific Booth Exhibition yang berlangsung di Ballroom Tantrum 2. Para peserta dapat memperoleh cap pada name tag setelah mengunjungi tiap booth, di mana peserta yang mengumpulkan minimal 12 cap dapat mengikuti pengundian door prize yang akan dilaksanakan pada penutupan JCU 2024. Sehingga kami harapkan kepada seluruh peserta dapat berpartisipasi hingga di akhir acara. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Opening Ceremony. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Cabang Yogyakarta, Dr. Real Kusumanjaya Marsam, MKes SPJP Konsultan. Yang kami hormati Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran UGM, Profesor Setianto, SPPD Konsultan, SPJP Konsultan. Yang kami hormati Ketua Jogja Cardiology Update 2024, Dr. Vera Hidayati, SPJP Konsultan, serta seluruh tamu undangan dan pembicara yang kami hormati. Yang terhormat Direktur RS Sarjito yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Direktur Layanan Operasional Dr. Riyad El Khair SPPK Konsultan MSC KHIA. Yang terhormat Dekan FKKMK UGM yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bidang Keuangan Aset dan SDM Profesor Dr. Hera MKes SPMK. Dan seluruh peserta yang berbahagia, selamat datang di Jogja Cardiology Update 2024. Artificial Intelligence in Transdisciplinary Cardiovascular Care. The future is now.
Jogja Kardiologi Update merupakan agenda ilmiah tahunan nasional yang diselenggarakan oleh Perki Yogyakarta sejak tahun 2005. Pada tahun ini, dalam penyelenggaraannya yang ke-19, telah diselenggarakan 8 workshop pada tanggal 18 Oktober lalu dan selanjutnya dalam 2 hari ke depan, Jogja Kardiologi Update 2024 yang diselenggarakan bersamaan dengan The Seven Jogja International Cardiovascular Topic Series atau JINCARTOS akan menghadirkan 20 topik simposium dan plenary lecture dengan pembicara yang tentunya sangat luar biasa di bidangnya. Selain itu, JCU 2024 juga menyelenggarakan Scientific Booth Exhibition yang berlangsung di Ballroom Tentrem 2. Para peserta dapat memperoleh cap pada name tag setelah mengunjungi setiap booth, di mana peserta yang mengumpulkan minimal 12 cap dapat mengikuti acara pengundian door prize yang akan dilaksanakan pada penutupan JCU 2024. Sehingga kami harap kepada seluruh peserta untuk terus mengikuti dan berpartisipasi sampai akhir acara. Sebelum memulai acara pagi hari ini, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin Jogja Kardiologi Update 2024, kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk kembali duduk. Hadirin sekalian, berlangsungnya acara ini tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh panitia dengan arahan dari Ketua Jogja Kardiologi Update 2024, Dr. Vera Hidayati, SPJP Konsultan. Oleh karena itu, kami undang dengan hormat kepada Dr. Vera Hidayati, SPJP Konsultan untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Dr. Vera, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan FK KMK UGM yang diwakilkan oleh Wakil Dekan Keuangan Aset dan SDM, Profesor Dr. Hera Nirwati MKes SPMK. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta yang diwakili oleh Direktur Layanan Operasional Dr. Riyad El Khair SPPK Konsultan. Yang kami hormati Kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran
Profesor Dr. Kardiologisan Internis Konsultan yang kami hormati, Ketua Perki Cabang Yogyakarta, Dr. Real Kusman Jaya Marsam, Cardiologist Consultant, and also our honored guest, Professor Ganesan Kartikeyan. Please allow me to deliver my remarks in bahasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya atas rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat dan selamat. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang terhormat, Jogja Kardiologi Update ini merupakan event tahunan yang sudah diselenggarakan Perki Cabang Yogyakarta yang bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM. Dan pada tahun ini, JCU mengusung tema Artificial Intelligence in Transdisciplinary Cardiovascular Care, The Future is Now. Selain itu, penyelenggaraan JCU yang juga dilaksanakan bersamaan dengan event Jogja International Cardiovascular Topic Series atau JINCARTOS yang saat ini sudah diselenggarakan ke-7 dengan tema Advanced Care in Heart Failure and Pulmonary Hypertension. And this year, we are honored to have 5 distinguished speakers from around the globe, 2 nations leading cardiologists at JCU and JINCARTOS. The first, they are Prof. Noriaki Emoto from Japan, Prof. Hyuk Chae-chang from Korea, Prof. Ganesan Kartikeyan from India, Dr. Thomas Wheeler for German, and Associate Professor Lawit Strong Taktu from Thailand. And hadirin yang terhormat, sesuai tema pada tahun ini, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi salah satu terobosan teknologi yang mulai banyak dipakai di berbagai bidang, termasuk kardiovaskuler, di mana AI dapat membantu menganalisis sejumlah data yang sangat banyak dalam waktu singkat. Namun, penerapan AI ini tentu saja bukan untuk menggantikan peran manusia. Perlu diingat bahwa AI ini diciptakan adalah sebagai alat bantu sehingga kita harus memanfaatkannya secara bijaksana dengan tetap memegang teguh nilai-nilai etika dan juga tanggung jawab kita sebagai dokter. Bapak Ibu yang kami hormati, penyelenggaraan JCU JINCARTOS tahun ini alhamdulillah mendapat respon positif yang cukup banyak dari para peserta dari 8 workshop. Sebelumnya kita mengadakan 3 event webinar pre-JCU, kemudian 8 workshop dan 21 simposium. Alhamdulillah total peserta untuk workshop sejumlah 300 lebih peserta dan peserta simposium sebanyak 444 peserta. Terima kasih. Dan terima kasih atas kehadiran para alumni, anggota Perki dan juga dokter sekalian, di mana peserta terjauh kami. Yang pertama berasal dari Nias, terima kasih Dr. Juma. Yang kedua dari Papua, terima kasih Dr. Lady Naomi. Dan dari Kalimantan Utara, Dr. Widodo. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian jumlah abstrak terkumpul saat ini ada 148 abstrak, terdiri dari penelitian, meta-analisis, dan laporan kasus. Bapak Ibu yang kami hormati, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para peserta JCU dan juga para sponsor. Demikian sambutan dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Please enjoy our event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Dr. Vera. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM, Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, SPPD Konsultan, SPJP Konsultan. Kepada Profesor Budi Yuli, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan yang diwakili oleh Prof. Hera dan juga dari Rumah Sakit Pendidikan Utama, Dr. Riyad, dan juga kepada para pembicara, panitia, rekan sejawat, dan seluruh peserta Jogja Kardiologi Update 2024. Saya berdiri di sini sebagai Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM yang sebentar lagi mendapat pesaing. Ada departemen lagi. Apakah saya masih jadi ketua departemen? Ya mudah-mudahan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sejak tahun 2005 tepatnya, bahwa Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKK MK UGM itu telah bekerjasama dengan Perhimpunan Spesialis Jantung atau Spesialis Kardiologi Indonesia, cabang Yogyakarta. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 19 tahun. Berkomitmen untuk menyelenggarakan forum ilmiah tahunan yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, sebagai wadah untuk berbagi serta saling mengupdate keilmuan, pengalaman, serta temuan-temuan atau hasil-hasil studi yang baru, khususnya di bidang kardiologi. Dan pada tahun ini, in this year, along with nation-leading cardiologists, we also invite 5 world-renowned speakers to share their expertise in Jogja Kardiologi Update. Prof. Noriaki Emoto from Japan, Prof. Yuk Jae Chang from Korea, Prof. Ganesan Kartikian. Kartik, thank you for coming. Yang duduk di depan ini, beliau sangat support pada kegiatan ini. Thank you very much once again. Dan juga Dr. Thomas Wheeler from Germany, dan juga Associate Prof. Koniawi Rongtakul from Thailand. Terima kasih semua atas partisipasi di dalam acara yang bergengsi ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seperti yang telah kita tahu bahwa kardiologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang boleh dikatakan paling dinamis. Kenapa? Karena selalu mengupdate atau mengembangkan, baik itu di bidang teknologi tentang diagnostik, dan juga apalagi di bidang terapeutik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak kemajuan terjadi, mulai dari minimal invasif teknik, intervensi, ini tempat Dr. Nahar ya, yang di divisi intervensi, hingga inovasi di dalam manajemen risiko dan pencegahan penyakit jantung, prevensi, dan rehabilitasi. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, pengembangan yang sangat up to date kali ini adalah di bidang artificial intelligence. Penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan ini, namun kita tidak boleh melupakan ilmu-ilmu dasar kedokteran yang kita punyai, yaitu tentang patofisiologi sebagai landasan yang sangat fundamental untuk tetap terus dikuasai. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan tetap harus menjadi alat yang bisa kita manfaatkan, bukan alat yang menggantikan kita. Untuk itu, hadirin sekalian, dengan mengusung tema Artificial Intelligence and Transdisciplinary
cardiovascular care, the future is now. Jogja Cardiology Update tahun 2024 bersamaan dengan 7 Jogja International Cardiovascular Topic Series Jinkartos menghadirkan 8 sesi workshop dan 12 sesi simposium serta plenary lecture. Kami sangat berharap pada semua yang hadir bahwa JCU tahun ini dapat digunakan sebagai sarana para hadirin semua untuk mengintegrasikan updating di bidang kardiologi dengan kemajuan ilmu teknologi tanpa melupakan fundamental patofisiologinya. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada semua yang hadir dan selamat mengikuti rangkaian acara Kardiologi Update tahun 2024. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi untuk sambutannya. Selanjutnya sebagai penutup rangkaian sambutan pada mari kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia Cabang Yogyakarta, Kusumanjaya Marsam MKes SPJP Konsultan. Kepada Dr. Real kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama terima kasih atas yang terhormat Dekan FKKMK UGM diwakili oleh Prof. Hera. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito diwakili oleh Dr. Riyad. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Dan tidak lupa, thank you very much Profesor Ganeshan. Thank you very much for joining our scientific event. Our scientific event first held in 2005 and right now we already organized this event at least 19 times and we are very proud our scientific event. We invite international speaker and we hope the international speaker can increase our quality of our scientific event. Thank you very much Prof. Ganeshan Cartesian. And I'm sorry I continue my speech in bahasa. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih pertama-tama untuk seluruh peserta. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran pada Jogja Cardiology Update 2024. Kemudian Ibu Ketua Panitia, selamat Dr. Vera atas kerja kerasnya dan seluruh panitia. Aplaus buat seluruh panitia. Ya, yang pertama mungkin saya juga mengucapkan selamat kepada tim acara. Karena tim acara yang berhasil memaksa kami memakai pakaian seperti ini. Dan tim acara sudah langsung nembak saya, Dok, Prof. Budi Yuli kerso loh Dok. Tidak mungkin saya tidak bersedia memakai pakaian ini. Ya, tidak ada yang lain juga, saya sangat bangga atas pencapaian JCU dan Jirkato selama ini. Kita tahu JCU sudah dari bekerja sama dengan FKKMK UGM, bekerja sama dengan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular UGM, sudah semenjak tahun 2005 menyelenggarakan Jogja Cardiology Update. Sudah sangat banyak sekali tantangan yang kita hadapi dan selalu pada saat saya berdiskusi dengan para tetua, para yang mengawali JCU, yang mengawali Perki Jogja, bahwasanya sebegitu hebat dan kuatnya perjuangan para pendahulu,
hingga akhirnya JCU masih berjalan sampai tahun ini. Setiap tahun kita menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari era pandemi COVID, alhamdulillah kita masih tetap melaksanakan meskipun secara online. Kemudian peralihan kemarin dengan adanya undang kesehatan, dan saat ini kita juga dihadapi dengan tantangan SKP dan pelataran sehat. Dan alhamdulillah kita tetap bisa melewati tantangan-tantangan berikutnya, dan saya harap ini bisa menjadi suatu progres yang baik untuk pelaksanaan JCU ke depannya. Ya, sudah disampaikan mengenai perkembangan kedokteran saat ini, terutama di bidang jantung. Artificial intelligence tidak mungkin kita tidak ikuti, kita harus melakukan adaptasi untuk mengikuti artificial intelligence. Sehingga tidak mungkin kemudian kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Tetapi seperti yang sudah disampaikan bahwasannya artificial intelligence tidak bisa kemudian 100% menggantikan kita sebagai seorang klinisi. Sedikit tadi juga saya berdiskusi dengan Dr. Haryadi, ya artificial intelligence sangat penting. Tetapi bisakah menggantikan stetoskop? Mungkin bisa pada satu sisi. Tetapi kedekatan psikologis antara kita dengan pasien itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Pada saat kita nempel stetoskop kepada dinding jantung pasien, dinding dada pasien, itu sudah suatu hal psikologis yang sangat penting untuk pasien, dan sekali lagi tidak mungkin hal itu akan digantikan oleh AI. Begitu juga dengan pesan yang ingin disampaikan bahwasanya kita di masa AI tetap masih menjunjung nilai-nilai kebudayaan, menjunjung nilai-nilai orisinalitas, sehingga makanya dari tim acara kami diminta untuk berpakaian seperti ini supaya kami tetap menjunjung tinggi dari nilai-nilai kebudayaan dan orisinalitas dari kesehatan. Baik, saya rasa saya tidak harus berlama-lama di sini, karena kalau saya berlama-lama di sini, jadi saya harus pakai bajunya ini lebih lama. Saya sudah ingin rasa-rasa pengen ganti baju kembali. Ya, terakhir dari saya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Suatu kebanggaan, tadi yang sangat jauh ada dari Papua, terima kasih Dr. Lady, ada dari Nias, Dr. Juma, ada dari Kalimantan, dan sekali lagi terima kasih. Dan untuk seluruh panitia juga saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi selamat datang ke JCU 2024, The Seven Gene Kartos, dan selamat mengikuti acara ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Real atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembukaan dari Jogja Kardiologi Update 2024. I'm dreaming of a future where medicine is revolutionized by artificial intelligence. No more guesswork and no more errors. AI will be our partner and our guide. With AI, I can diagnose diseases instantly, predict patient outcomes with accuracy, and even perform surgeries remotely. Even educating patient on management and outcome can be performed by AI. Emergency cardiology team. Emergency cardiology team.